Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Nafratul Husna. Saya dari jurusan Fisika Universitas Negeri Malang. Dan di sini saya akan mempresentasikan apa yang telah saya kerjakan untuk domain NLP. Di sini saya mengambil judul TensorFlow untuk analisis sentimen opini film dari Twitter. Latar belakang masalah. Film merupakan salah satu topik yang sangat menarik untuk dibicarakan. Ketika seseorang menulis opini suatu film, maka semua unsur yang ada di dalam film tersebut akan dituliskan. Opini film yang akan diambil pada program ini adalah dari Twitter. Banyaknya opini yang dituliskan di Twitter membutuhkan pengklasifikasian sistem sentimen yang dimiliki agar mudah untuk mendapatkan kecenderungan opini tersebut terhadap film, apakah opini itu cenderung positif atau negatif. Tapi pada umumnya biasanya itu ada 3 klasifikasi. Yang pertama yaitu positif, negatif, kemudian netral. Namun untuk saat ini saya mengambil positif dan juga negatif saja. Kemudian untuk tujuannya yaitu melakukan sentimen positif dan negatif menggunakan TensorFlow dengan data opini yang diambil dari Twitter. Kemudian untuk dataset yang digunakan, dataset tweet sentimen opini film. Jumlah totalnya ada 400 data. Dan ini di kode programnya saya tampilkan hanya 5. Kemudian untuk pre-processing data, seperti biasa kita import library, Pandas, NumPy, Matplotlib, dan seterusnya. Kemudian untuk pre-processing data, ada convert label, dan kita definisikan di sini ketika 0, berarti itu menunjukkan opini yang negatif, dan juga ketika 1, itu adalah opini yang positif. Kemudian untuk selanjutnya ada split data. Untuk ekstraksi fiturnya, yang pertama ada model configuration, vocab size ini untuk tokenizer, kemudian embedding dim ini untuk word embeddingnya, kemudian max length ini juga sama untuk word embedding. Kemudian selanjutnya ada tokenisasi, kemudian padding. Nah, setelah itu kita convert menjadi array. Kemudian model yang digunakan, ini menggunakan Keras, ada Keras layers embedding, kemudian menggunakan global average polling. Jadi global average ini untuk max polling 1 dimensi karena bentuknya array. Kemudian di sini saya menggunakan sigmoid dan optimizernya menggunakan Adam. Kemudian untuk training saya menggunakan epoch-nya 100 supaya tidak berlama-lama nanti trainingnya. Kemudian ini hasil dari model yang tadi. Ini hasil grafiknya. Nah, kemudian kalau ini untuk setelah training, kemudian outputnya juga sudah, maka kita masukkan dataset kepada model yang telah saya punya tadi, sehingga saya mendapatkan kumpulan kelas untuk setiap dataset confusion matrix. Nah, seperti ini. Kemudian untuk confusion matrix-nya ini supaya lebih mudah disajikan dalam bentuk gambar seperti yang ada di samping ini. Mungkin kita coba running. Kemudian ini untuk tes saja di akhir kita masukkan kalimat seperti apa gitu tentang opini, nanti hasilnya di sini 0 atau 1. Seperti itu. Jadi kalau dari program yang telah saya buat ini menghasilkan untuk kelas 0 akurasinya itu 0,93. Kemudian untuk kelas 1 itu berarti yang positif itu nilai akurasinya 0,81. Memang tidak di atas 90 ya, maksudnya ya lumayan, ini sudah bisa dikategorikan dengan hasil yang cukup baik. Saya akan mencoba share screen kode programnya.
Tapi mohon maaf juga jika nanti di kode programnya tidak sesuai dengan apa yang saya tampilkan. Karena tadi sepertinya ada yang saya ubah di batch size atau epoch seperti itu. Tapi semoga sudah saya kembalikan. Kita coba di yang pertama, yaitu kita import library. Seperti biasa. Kemudian ini load dataset. Datasetnya ada 400 ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk convert label, jadi ini kita definisikan 0 negatif, kemudian kalau 1 positif, ini split data, jadi extrain, test ini untuk teksnya, kalau train itu berarti untuk teks, kalau teks, test itu untuk teks yang untuk tes. Kemudian kalau train ini untuk sentimennya. Nah, di sini test size-nya 0,30 ini berarti saya mengambilnya split 30% untuk data testing dan 70% untuk data training. Nah, berarti 30% dari 400 tadi. Nah, muncul di sini ini. Seperti itu. Dan ada model configuration-nya, vocab size 10.000. Vocab size ini digunakan untuk nanti tokenizer di bawahnya ini. Kemudian ada vocab embedding theme. Ini untuk word embeddingnya, max length ini juga untuk word embedding. Kemudian saya pakai, kemudian ini trans type, padding type, kemudian OV. Kemudian ini masuk ke tokenisasi, ada padding, kemudian di convert menjadi array, dan ini untuk testingnya. Selanjutnya untuk model, kita coba running. TensorFlow, Keras layers embedding vocab size ini. Jadi layers embedding yang paling atas itu membuat word embedding, mempresentasikan vektor. Kemudian ini saya menggunakan global average polling untuk satu dimensi. Untuk max polling satu dimensi karena bentuknya array. Kemudian saya menggunakan sigmoid. Sigmoid eh, multi perseptron isinya 24 perseptron. Kemudian ditambahi dengan dropout untuk menghandle overfitting. Kemudian menggunakan binary cross entropy dan optimizernya saya menggunakan Pandas. Selanjutnya untuk training, nah ini epochnya ini diganti menjadi 100 ya. Tadi yang saya tampilkan di PowerPoint 100 epochnya. Sebentar. Sini. 100. Nah, kalau untuk 100 tidak terlalu lama. Nah, sudah selesai. Kemudian ini untuk menampilkan grafik. Jadi menggunakan Matplotlib untuk menampilkan grafiknya. Nah, untuk yang warna kuning itu merupakan validation akurasi. Akurasi untuk dataset, kemudian yang warna biru ini untuk akurasi untuk data training. Kemudian gambar yang bawah ini untuk loss-nya, yang ini. Nah, ketika trainingnya tadi sudah, kemudian outputnya juga sudah, kita melihat confusion metricnya. Kemudian saya memasukkan dataset kepada model yang telah saya punya tadi, sehingga saya mendapatkan kumpulan kelas untuk setiap dataset confusion metric. Nah, ini confusion metric.
Normalisasi 0,96 ya untuk akurasi dari yang kelas 0. Tapi kenapa ini yang satu jelek ya? Nah ini. Nah ini untuk em, tampilan dari confusion matrix-nya. Kemudian ini kita mencoba tes sentence. Coba ini aneh nggak suka. Nol. Benar ya, nol itu berarti negatif ya. Kalau misalkan coba saya ganti. Suka banget filmnya. Ini ya. Nah, sebentar. Salah ya. Memang akurasi untuk ininya rendah. Tapi sebelumnya saya mencoba itu berhasil. Ini tadi salah ya, namanya juga mesin ya. Ada salah ada enggak. Untuk hasil yang saya tampilkan di running program saat ini memang berbeda dengan yang ada di PowerPoint karena tadi untuk batch size dan juga epochnya berbeda gitu. Jadi untuk yang saya tampilkan di sini, yang di PowerPoint sudah seperti tadi menghasilkan nilai akurasi untuk kelas 0 itu 0,93 dan juga untuk kelas 1 akurasinya 0,81. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.